Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di bagian sumber daya alam di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya. Saya Dr. Anda Elviana Wardani yang saat ini dipercaya menjabat sebagai Kepala Bagian Sumber Daya Alam di Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya. Bagian sumber daya alam ini merupakan satu dari 11 bagian yang ada di Sekretariat Daerah yang merupakan unit organisasi di bawah Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya. Kami atau sumber daya alam mempunyai fungsi yaitu membantu menyusun bahan kebijakan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kuburaya, khususnya di bidang perekonomian dan pembangunan. Lebih khusus itu adalah di bagian keasistenan 2, di mana penugasan bagian sumber daya alam ini adalah membantu menyusun bahan kebijakan khususnya di bidang sumber daya alam. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bagian mempunyai fungsi pertama, menyiapkan bahan pengorganisasian perumusan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, kemudian sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air. Selanjutnya, penyiapan bahan pengorganisasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, kemudian sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air. Kemudian penyiapan bahan tugas perbantuan dan koordinasi permasalahan di bidang kehutanan, sumber daya alam pertambangan, dan sumber daya alam energi. Berikutnya, penyiapan bahan pemantauan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait dengan pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, kemudian sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air. Serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh asisten perekonomian dan pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta uraian tugas, tentunya Kepala Bagian tidak sendirian, pasti dibantu oleh tenaga fungsional. Nah, di tempat kami di sumber daya alam ada 3 tenaga fungsional yang membantu Kepala Bagian. Yang pertama adalah analis perlindungan sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Kemudian yang kedua itu adalah analis kebijakan ahli muda bidang pertambangan dan lingkungan hidup. Serta yang terakhir itu adalah analis kebijakan ahli muda energi dan air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Mukti, ST,
Subkoordinator Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan. Bagian Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya. Subkoordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan dipimpin oleh seorang analis kebijakan ahli muda yang mempunyai tugas: pertama, merencanakan kegiatan subkoordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Kedua, membagi tugas kepada bawahan di lingkungan subkoordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Yang ketiga, membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subkoordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Selanjutnya, keempat, menyusun bahan dan data serta analisa di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Kelima, menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Keenam, melanjutkan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Ketujuh, menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Kedelapan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Kesembilan, memfasilitasi dan pembinaan di bidang sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Kesepuluh, melaksanakan tugas perbantuan dan koordinasi permasalahan di bidang kehutanan dan kelautan. 11, memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan bagian sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Ke-12, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan bagian sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Ke-13, melaksanakan kinerja di lingkungan bagian sumber daya alam, pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Terus yang terakhir, 14, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis dari atasan sesuai dengan tugas pokok fungsinya berdasar peraturan perundang-undangan. Salah satu kegiatan yang ditangani oleh Subkor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan adalah memfasilitasi terbitnya Peraturan Bupati Kuburaya Nomor 101 Tahun 2022 tentang pengawasan, pengendalian, dan pengusahaan budidaya burung walet, bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuburaya, dan Keputusan Bupati Kuburaya Nomor 761 tentang Tim Penilai Produk Unggulan Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Rianto, SKM MH, Subkor Pertambangan dan Lingkungan Hidup, Bagian Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya. Subkoordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup dipimpin oleh seorang analis kebijakan ahli muda yang mempunyai tugas: yang pertama, merencanakan kegiatan subkoordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi pertambangan dan lingkungan hidup. Yang kedua, membagi tugas kepada bawahan di lingkungan subkoordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi pertambangan dan lingkungan hidup.
Selanjutnya, membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subkoordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi pertambangan dan lingkungan hidup. Yang keempat, menyusun bahan dan data serta analisa di bidang sumber daya alam, pertambangan, dan lingkungan hidup. Selanjutnya, menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang sumber daya alam, pertambangan, dan lingkungan hidup. Keenam, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan sumber daya alam, pertambangan, dan lingkungan hidup. Selanjutnya, menyusun bahan penyusunan domain umum kegiatan sumber daya alam, pertambangan, dan lingkungan hidup. 8. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang sumber daya alam, pertambangan, dan lingkungan hidup. Selanjutnya, memfasilitasi dan pembinaan di bidang sumber daya alam, pertambangan, dan lingkungan hidup. Ke-10, melaksanakan tugas pembantuan dan koordinasi permasalahan sumber daya alam, pertambangan, dan lingkungan hidup. 11. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan subkoordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi pertambangan dan lingkungan hidup. 12. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan subkoordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi pertambangan dan lingkungan hidup. Selanjutnya, melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan subkoordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi pertambangan dan lingkungan hidup. Yang terakhir, melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis, dari atasan sesuai dengan tugas pokok fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Beberapa potensi pertambangan yang ada di Kuburaya antara lain: potensi usaha pertambangan di Kecamatan Batu Ampar, potensi investasi kegiatan tambang di Kabupaten Kuburaya, usulan harga patokan penjualan mineral bukan logam jenis tertentu, logam dan batuan di Kabupaten Kuburaya, sehingga muncullah surat keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 191 DPP ESDM 2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu dan batuan Kabupaten Kuburaya. Subkoordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan energi dan air dipimpin oleh seorang analis kebijakan ahli muda yang memiliki tugas atau mempunyai tugas pertama merencanakan kegiatan subkoordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi energi dan air. Kemudian yang kedua, membagi tugas kepada bawahannya di lingkungan subkor, sinkronisasi, dan evaluasi energi dan air. Kemudian yang ketiga, membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan subkoordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi energi dan air. Kemudian yang keempat, menyusun bahan dan data serta analisa di bidang sumber daya alam, energi, dan air. Yang kelima, menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang sumber daya alam, energi, dan air. Kemudian yang keenam, melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan sumber daya alam, energi, dan air. Kemudian yang ketujuh, menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan sumber daya alam, energi, dan air. Kemudian kedelapan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang sumber daya alam, energi, dan air. Yang kesembilan, memfasilitasi dan pembinaan di bidang sumber daya alam, energi, dan air.
Kemudian yang ke-10 melaksanakan tugas perbantuan dan koordinasi masalah di bidang energi dan air. Yang ke-11 memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan subkoordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi energi dan air. Kemudian yang ke-12 mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan subkoordinasi sumber daya alam, energi, dan air. Ke-13, melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan subkoordinasi bagian sumber daya alam, energi, dan air, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis dari atasan sesuai dengan tugas pokok fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk analis kebijakan ahli muda energi dan air telah mengeluarkan peraturan Bupati Kuburaya nomor 69 tahun 2022 tentang pelaksanaan, pengaturan, pengawasan, dan pendistribusian LPG tabung 3 kg bersubsidi di Kabupaten Kuburaya. Kemudian setelah itu kita juga menerima hibah PJUTS dari Kementerian ESDM Republik Indonesia, yaitu dengan atau tahun 2020 pembangunan PJUTS tahun 2020 sebanyak 78 unit. Kemudian pembangunan tahun 2021 sedang dalam proses survei bersama antara pemerintah Kabupaten Kuburaya dengan Kementerian ESDM, dan pembangunan tahun 2022 itu sebanyak 111 unit sudah dihibahkan kepada Kabupaten Kuburaya. Demikian video profil dari bagian sumber daya alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kuburaya. Salam menanjak dari Kuburaya untuk Kalimantan Barat Indonesia mendunia. Jalan-jalan ke Kuburaya, jangan lupa pakai sepatu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.